Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit review ya mas bro untuk pembenahan VGR New. Ini untuk speknya sih, orangnya sih pertamanya kesini emang gejalanya suaranya itu gak gelak mas bro, jadi glok-glok itu dari daerah belakang. Terus setelah kita bongkar, ternyata emang dari baut ini mas bro, baut balancer kanan ini kendor mas bro. Cuman setelah kita lepas, kenyataan ini dratnya udah aus juga. Terus emang pas pemasangan kopling nggak pakai dilas, jadi memang cuma bos tengah dipapas, jadinya rawan juga untuk geser mas bro. Sebenarnya sih nggak masalah selama murnya itu bautnya ini kenceng. Kalau ini kan kemarin nggak kenceng, cuman kenceng nggak maksimal ya mas bro, soalnya ini dratnya luka. Jadi terpaksa ini motor suruh orangnya sekalian dibenerin, jadi kita turun mesin pergantian di bearing sama di sini mas bro, untuk ngedrat ini drat bagian bandulnya, kerasnya juga pergantian di as kopling, soalnya ini bekas dihajar juga. Jadi untuk kopling juga ini mas bro oleng, jadi ini pergantian, kita pakai bekasan juga sih copotan motor. Untuk as rasio as koplingnya kita ganti juga kayak gini. Untuk as rasio kita pergantian juga. Terus untuk bagian kopling, orangnya udah bawa kopling sendiri, udah dipasang kopling sih ke sini ya mas bro. Jadi kita cuman pemaksimalan blok kopling yang biasa sih. Ini kesini udah pakai bak kopling manual, cuman kita pergantian penguatan di daerah stutnya mas bro. Stutnya kita pergantian, soalnya mau nggak ganti takutnya rawan juga jeber, soalnya kita pergantian di pir kopling pakai Shogun FL juga pir koplingnya. Jadi sekalian aja kita pergantian di stutnya mas bro. Stutnya kita pakai TDR satu paket, pir kopling kita pakai Shogun FL yang sebenarnya sih pakai smash pakai apapun juga nggak masalah, cuman kita lebih efisien, nggak perlu bubut kita pakai Shogun FL. Terus ini juga kita bor biasa dalamnya biar lumasan lebih lancar ke kamas kopling. Ini untuk klep masih standar ya mas bro, untuk klep masih standar. Paling kita main di porting, terus noken sedikit sih mas bro, noken sedikit, kita nggak terlalu ekstrim juga untuk noken, soalnya kita ngejar untuk keamanan juga. Soalnya katanya yang ini kan buat jarak jauh juga, knalpot standar, terus jaraknya juga lumayan jauh, kadang ke Banjar atau ke Jakarta ya gitu. Jadi kita main aman aja ya mas bro. Untuk karbu juga ini masih pakai standar. Terus untuk piston kita pergantian mas bro. Sebenarnya sih orangnya terserah, kita mau bikin 53,5 54 kayak gitu terserah, cuma kembali lagi ke kita main di aman dengan keadaan memang karbu standar dar. Terus untuk knalpot juga standar ya mas bro. Jadi kita bikin oversize 100 aja mas bro, untuk Jupiter set oversize 100. Jadi ini diameter cuman 52, cuman kita pakai piston min Jupiter XB mas bro, jadi lebih dom sedikit ya mas bro, untuk meraih tenaga bawahan biar lebih isi aja dengan posisi piston nggak terlalu besar. Juga kita tanpa roba di squeeze, pakai standar masih mampu. Terus kita nggak banyak robahan mas bro, jadi up minimalis, ngejar tenaga, pokoknya partai aman. Untuk pistonnya bisa dilihat, untuk pistonnya dom cuman sedikit ya mas bro. Untuk pemasangannya sih harapannya ke bawah, soalnya udah tanda juga in di atas, ini ada tulisannya in, jadi lebih enak juga.
Kita pakai kayak gini, piston FIM film dengan diameter 52 fresh 100, cuman lebih dom sedikit sih. Kayak gini, film 45. Untuk piston aslinya sih flat ya mas bro, rata kayak gini. Ini juga udah kena kan, biar dilihat untuk bekas oli kebakar. Ini piston orinya ini flat. Ini kita bikin dom sedikit untuk Jupiter XB nya, jadi kita yakin untuk tenaga sih lebih gede mas bro. Tinggal kita main di final gear untuk ukurannya gimana. Yang penting kita gak banyak roban di mesin, soalnya untuk spek jarak jauh juga. Terus spek karbu sama knalpot juga kita main masih standar, nggak pakai babak bobok. Jadi mengantisipasi overhead aja mas bro. Jadi kita nggak terlalu ekstrim untuk konversi juga, jadi perlu dom sedikit aja sudah cukup lah. Oke, kita pasang aja mas bro. Udah kita pasang semua mas bro. Jadi ini emang speknya minimalis, low budget juga, jadi nggak terlalu banyak perubahan. CDI masih bawaan, terus karbu juga kita nggak main di porting bikin bundar, karbu masih standar bawaan, pokoknya partai minimalis. Yang penting ngejar tenaga, soalnya di sini juga banyak tanjakan-tanjakan yang lumayan, rada lumayan sih mas, panjang, jadi ini memang medannya buat nanjak. Untuk noken as kita papas 1 mili, yang pasti kita nggak pakai coakan pistonnya mas bro, jadi kita cuma 1 mili doang, cuman untuk mengejar putaran atasnya lebih dapat. Terus untuk piston kita nggak pakai coak buat pengaman klep, soalnya untuk 1 mili itu masih aman mas bro, masih aman, nggak perlu coak piston. Kalau piston dicoak itu efek sampingnya juga ada lagi kan, kompresi bakalan turun, jadi nggak seenak untuk saat ini tanpa coak piston. Soalnya untuk piston sendiri ini domnya sedikit, overhead 152 mm, dom sedikit sih mas bro, model XB yang kayak gitu. Ya lumayan ya mas bro, tenaga sih lumayan. Untuk knalpot ini kita pakai standar bobok, standar sordet ya mas bro, jadi bukan standar mutlak, jadi ada sedikit sordetan, orangnya bawa sordetan kayak gitu, jadi standar ada plong kayak gitu, enggak standar gel. Kita hidupin aja mas bro. Untuk spek kopling mas bro, untuk spek kopling masih bawaan. Terus ini bak kopling juga kesini udah bawa bak kopling sendiri ya mas bro. Cuman kita pergantian di stud, cuman sering aja buat teman-teman, nggak semua bak kopling ganti stud TDR itu bakal enak ya mas bro, tergantung tipikal bak koplingnya juga. Kalau ini memang orangnya beli di online, harga berapa ya mas? Harga berapa? 300-an, lumayan mahal sih, tapi kurang nyaman sedikit sih mas bro. Jadi kita kalau pakai pir kopling sabun FL 4 tempatnya itu nggak kuat untuk narik, jadi terlalu keras untuk handle keras. Jadi ini kita pakai dua bawaan, dua pakai sabun FL. Paling kayak gitu untuk speknya. Ini cuma pergantian di stud sama pir kopling. Ya gitu mas bro, lumayan buat tenaga. Pokoknya ini speknya minimalis lah mas bro. Jadi pir klep kita masih pakai bawaan, terus pir klep untuk balancer kanan kiri kita juga masih pakai bawaan tanpa bubut. Untuk balancer kanan juga ini masih pakai kampas ganda ya mas bro, jadi ini cuma dilas, nggak pakai kita lepas kampas ganda, biar ya lebihan nggak terlalu, biar lebih isi aja sih mas. Untuk akselerasi juga walaupun nggak secepat umumnya, ini lebih berisi, jadi kalau tanjakan jauh itu masih kuat untuk nafas panjang lah mas bro, untuk masih kuat lebih nafas.
Untuk manet juga masih ada double starternya, terus juga main duduk terus standar dar. Cuman kemarin kita pergantian di as rasio kopling soalnya oleng yang bawaan oleng. Cuma sama bearing keras, soalnya untuk kerasnya itu juga bandulnya itu oleng mas bro, sebelah kanan itu lepas bautnya jadi pada oleng. Begitu untuk reviewnya mas bro, untuk reviewnya ini motor seperti kayak gini. Semoga sih aman, soalnya untuk piston juga nggak terlalu dom banget, terus oversize juga masih diameter 52, masih layak lah. Nah ini orangnya suruh coba aja mas bro, jajal pas bro, yang punya mas bro. Udah 1 mingguan di sini. Mantap pokoknya. Ya lumayan ya mas bro, kita sih nggak muluk-muluk, yang jelas ya jauh beda dari awal ya mas bro. Walaupun 52 itu jauh banget dari pas pertama datang ke sini. Ini nggak ada tenaganya mas bro. Tenaganya mantap. Tenaganya mantap, dia tenaga. Kayak gitu mas bro, jadi kita nggak perlu bore up yang terlalu ekstrim, toh buat harian, jadi kita ngejar yang tenaga aja nggak masalah. Yang penting main aman ya mas bro. Untuk nokonasi nggak dipapas nggak apa-apa, cuma biasanya kalau nggak dipapas itu gearnya minta kecil yang belakang, soalnya nafasnya kurang panjang. Jadi ini gearnya masih bawaan, kita kaliin nafas dari papas noken cuma 1 mili biar lebih tinggi aja untuk durasi, sama overlapnya lebih tinggi, liftnya juga lebih tinggi sedikit sih mas bro, cuma 1 mili tapi lumayan untuk kerasa banget di larinya daripada kita pakai noken as bawaan standar pabrik kayak gitu. Nah gitu aja untuk reviewnya ya mas bro, mohon maaf jika nggak sampai selesai untuk perakitannya kita nggak video. Terima kasih, jangan lupa mas bro like, share, subscribe juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level 16 lah.